Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta besar. Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya dalam kemuliaan. Ini bukan sekedar penghormatan terhadap Maria, tetapi juga tanda harapan bagi kita semua, bahwa seperti Maria, kita pun dipanggil kepada kemuliaan kekal bersama Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah kunjungan Maria kepada Elisabet dan madah Magnificat yang agung. Kita melihat Maria bukan hanya sebagai wanita yang diberkati, tetapi juga sebagai ibu yang membawa Kristus kepada dunia, teladan kerendahan hati dan sumber sukacitawi surgawi. Ketika Maria tiba di rumah Elisabet, bayi di dalam kandungan Elisabet, Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan. Mengapa? Karena Maria hadir dan di dalamnya diri Yesus Kristus hadir. Yohanes yang masih dalam rahim sudah mengenali kehadiran Juru Selamat, dan ia menanggapi dengan sukacita yang spontan. Inilah yang dilakukan Maria. Ia membawa Kristus masuk ke dalam kehidupan orang lain. Dan inilah juga panggilan kita sebagai orang Katolik, menghadirkan Kristus dimanapun kita berada. Maria menjadi jalan perjumpaan antara Kristus dan Yohanes. Maka jika kita ingin sungguh bertemu Yesus, marilah kita datang kepada Maria. Ia tidak menahan Kristus bagi dirinya, tetapi membawanya kepada dunia. Elisabet menyambut Maria dengan penuh hormat dan kagum. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elisabet mengakui bahwa Maria adalah pembawa berkat. Karena itu Maria sendiri adalah wanita yang diberkati. Tetapi Maria tidak membanggakan dirinya. Ia tidak mencari kehormatan. Dalam kerendahan hati ia menyanyikan pujian. "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku." Maria mengajarkan kepada kita bahwa berkat terbesar adalah kehadiran Allah dalam hidup kita. Ia bersukacita bukan karena dirinya dipuji, tetapi karena Tuhan yang besar telah berkenan memilih dirinya yang kecil. Inilah semangat Magnificat, rendah hati, bersyukur,
dan bersukacita karena kasih Allah. Pesta Maria diangkat ke surga menunjukkan bahwa sukacita Maria bukanlah sukacita duniawi yang sementara, tetapi sukacita surgawi yang kekal. Maria menerima buah dari imannya, karunia hidup abadi bersama Allah tubuh dan jiwa. Saudara-saudari, dalam hidup ini kita pun mengalami penderitaan, perjuangan, dan ketidakpastian. Namun Maria mengajarkan kita bahwa sukacita sejati tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari kehadiran Allah dalam hati. Bahkan dalam keterbatasan, Maria mengakui dirinya hamba Tuhan, dan itulah yang membawanya ke dalam kemuliaan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita dipanggil untuk meneladani Maria. Seperti Maria, bawalah Kristus ke dalam hidup orang lain. Seperti Maria, hadirlah dengan rendah hati dan penuh syukur. Seperti Maria, temukan sukacita sejati dalam kehadiran Allah. Dan seperti Maria, percayalah bahwa kesetiaan kita di dunia akan diganjar dengan kemuliaan di surga. Maria telah lebih dahulu menerima yang dijanjikan kepada kita semua. Maka marilah kita berjalan bersama Maria, agar suatu hari kita pun dipersatukan dalam kemuliaan abadi bersama Kristus Putranya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.